Peran Warman dalam gerakan Komando Jihad. Warman adalah sosok sentral dalam gerakan Komando Jihad pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Sebagai mantan anggota DITII, ia membawa pengalaman dan jaringan yang cukup luas untuk membangun sebuah kelompok militan Islam yang cukup kuat. Warman menjadi sosok pemimpin yang karismatik dan inspiratif bagi para anggota Komando Jihad. Visi dan semangat juangnya dalam menegakkan syariat Islam menjadi motivasi bagi banyak orang untuk bergabung dengan kelompoknya. Warman berperan aktif dalam merancang strategi dan taktik aksi-aksi yang dilakukan oleh Komando Jihad. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan lihai dalam mengatur strategi. Selain menjadi perencana, Warman juga terlibat langsung dalam pelaksanaan berbagai aksi, seperti perampokan, pembunuhan, dan penyerangan. Warman berhasil merekrut banyak anggota baru, terutama dari kalangan pemuda yang idealis dan berlatar belakang agama yang kuat. Melalui aksi-aksi perampokan yang dilakukan, Warman berhasil mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan kelompoknya. Tujuan utama Komando Jihad adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia. Mereka menentang Pancasila dan UUD 1945, serta ingin mendirikan negara Islam. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Komando Jihad menimbulkan keresahan di masyarakat dan kerugian yang besar bagi negara. Banyak korban jiwa dan harta benda akibat aksi-aksi mereka. Pada akhirnya, aksi-aksi Komando Jihad berhasil dipadamkan oleh aparat keamanan. Warman sendiri tewas dalam sebuah baku tembak dengan aparat pada tahun 1981. Kisah Warman dan Komando Jihad menjadi pelajaran penting tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Penting bagi kita untuk selalu waspada terhadap munculnya kelompok-kelompok radikal, dan mencegah berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang telah kita ketahui, Warman memang menjadi sosok yang paling menonjol dalam gerakan ini. Namun, keberhasilan Komando Jihad dalam mengorganisir dan menjalankan berbagai aksi tidak lepas dari peran tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh signifikan. Beberapa tokoh kunci yang patut diperhatikan adalah H. Ismail Pranoto. Beliau adalah sosok sentral Komando Jihad di wilayah Sumatera. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpinnya seringkali menjadi sorotan media. Aceng Kurnia. Sebagai mantan ajudan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, Aceng memiliki pemahaman mendalam tentang ideologi DITII yang menjadi landasan pemikiran Komando Jihad. Ia berperan penting dalam menyebarkan ideologi ini di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Cisurupan. Selain tokoh-tokoh nasional seperti Warman, Ismail Pranoto, dan Aceng Kurnia, Komando Jihad juga memiliki banyak tokoh lokal yang berperan penting dalam mengorganisir kelompok di daerah masing-masing. Mereka seringkali adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di lingkungannya. Ada beberapa alasan mengapa identitas banyak anggota Komando Jihad tidak terungkap secara jelas. Komando Jihad beroperasi secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran aparat keamanan. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati dalam menjaga identitas mereka. Anggota Komando Jihad yang tertangkap seringkali mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini membuat banyak anggota lainnya enggan untuk mengungkapkan identitas mereka. Tidak banyak dokumentasi yang tersedia mengenai Komando Jihad, terutama yang berkaitan dengan identitas para anggotanya. Hal ini menyulitkan upaya untuk mengungkap secara lengkap jaringan dan struktur organisasi Komando Jihad. Mempelajari peran tokoh-tokoh dalam Komando Jihad sangat penting untuk memahami dinamika gerakan. Dengan memahami latar belakang, motivasi, dan strategi yang digunakan oleh para tokoh ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis akar permasalahan yang melatar belakangi munculnya gerakan radikalisme di Indonesia. Dengan mempelajari sejarah Komando Jihad, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk mencegah munculnya kembali gerakan-gerakan radikalisme di masa depan. Dengan memahami bahwa tidak semua anggota Komando Jihad memiliki motivasi yang sama, kita dapat menghindari generalisasi dan stigmatisasi terhadap seluruh kelompok Islam.